Ems? Aku dulu ya. Yoi, Mbak Ems mesin baru Nopi cuy. Seorang laki-laki 30 tahun datang ke IGD diantar warga karena korban penusukan oleh pencurian. Pasien kesadaran menurun, tanda vital 90/60, nadi 100, tampak JPP meningkat, status lokalis tampak luka terbuka di dada kanan di sebelah parasternal line, perkusi sonor kedua lapang paru. Auskultasi terdengar muffled heart ini dah, tak tahu. Oke, muffled heart sound. Oke. Pada gambaran radio yang mungkin ditemukan pada kasus ini. Oke, ini khas. 80% keluar pada UKMPD. Tak itu sampaikan ya dulu, yang ini khas. Yang apa? Diagnosanya dulu wis. Apa kira-kira diagnosanya? Yang C itu ya pertama apa nih? Ini diagnosanya apa dulu? Diagnosanya. Ini nanti baru ngomongin gambaran radiologi. Kita harus kenal dulu sama penyakitnya, baru kita bisa ngomong radiologinya. Apa kira-kira? Iya, diagnosanya. Auskultasi terdengar muffled heart sound. Kayak knalpot. Dup, 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 dup. Ini muffled heart sound itu kayak gitu. Dup, 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 dup. Kayak knalpot sepeda scrambler. Apa? Tertusuk, tensinya drop. Wah. Apa kira-kira? Pernah dengar istilah tamponade jantung? Nah, ini adalah diagnosanya tamponade jantung. Catat ya. Catat guys, catat. Jadi khas, oke. Santai. 80% keluar pada UKMPD. Nomor berapa deh? Terus gimana? Oke. Ready? Tampona jantung. Tamponade. Gas. Tamponade jantung itu khasnya rek. Kalian ketemu auskultasi terdengar muffled heart sound. Wis gak ada diagnosa lain lagi. Mek ikut tok. Tamponade jantung. Tulisannya tamponade jantung. Ceritanya gini, tak dongengin nabi-nabi dulu. Pada suatu kisah, ketika orang ini tertusuk jantungnya, ya kan ya, otomatis luka. Setuju? Padahal jantung itu punya lapisan-lapisan. Lapisan perikardial, endokardial, ya. Punya lapisan-lapisan. Ketika tertusuk, otomatis darah itu moncor. Setuju nggak? Setuju. Lah, darah yang moncor tadi, dia akan mengisi sela-sela di antara lapisan jantung. Kan setiap lapisan berarti kan ada celah di antara lapisan. Ya toh? Logikanya kan gitu berarti. Layer-layernya ada celahnya. Nah, celahnya tadi ngerembes si jantung, rembesan darah tadi ngerembes. Efek sampingnya apa? Ruang jantungnya lebih kecil, kan terdorong. Ya toh, sama kudunya celahnya tadi kosong, diisi dia sama darah. Maka dia cenderung apa? Cenderung menyempit. Kantong jantungnya mulai dari ventrikel, atrium kanan kiri itu menyempit karena terdorong oleh sumpelan tadi. Karena dia sumpelan pada sela-selanya, tersumpel dia, merembes lama-lama membesar, nyumpel. Makanya disebut tampon. Makanya kalau kita ingat biasanya orang dengan epitaksis mimisan kan ditampon. Kan ngecembeng tuh lama-lama. Sama konsepnya kayak di sini juga. Namanya aja tampon nade jantung. Makanya jantungnya itu terdeposit ya, tertampon dia, lama-lama ada deposit cairan dalam arti which is di sini kasusnya itu adalah darah, makin lama membengkak, menekan ruang jantungnya. Efek sampingnya ini tensinya drop ya. Karena ruangannya semakin kecil dia. Gitu. Ceritanya gitu Alkisah. Tapi yang paling gampang, pokoknya kalian ketemu muffled heart sound atau suara kayak knalpot ini, muffled heart sound itu kan kayak knalpot, dup 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 dup. Khasnya pada apa? Tamponade jantung. Oke, kita udah ketemu diagnosa. Kira-kira gambaran radiologinya gimana, Rek? Tamponade jantung. Ini yang jantung. Gimana, Mbak? Kalau tampon putung. Kalau ketampon jadinya apa? Kan harusnya bentuknya kan bagus itu jantung, nggak rata. Terus kalau kena tampon jadinya kan bulet, ya toh?
Kalau bulat yang mengandung kata bulatan dari A, B, C, D, E yang mana kira-kira? Yang maknanya bulat. Yang B. Iya, bener ya, yang B. Harusnya dia berbentuk ada yang cekung, ada yang melembung. Karena dia tertampon, terdeposit, otomatis ngisi yang cekung. Air kalau kamu kasih kan daripada yang cembung kan pasti ngisi yang cekung. Ya toh? Otomatis jatuhnya yang cekung itu karena nyembung, jadinya bulat jantungnya. Makanya globe. Globe ini kan bola dunia itu loh, globe itu loh. Makanya kalau bulat namanya globular shape appearance pada jantung. Kalau boot soup tuh yang kayak sepatu boot gitu ya? Sepatu boot khas pada apa? Ya, betul, pada TUF. Sebenarnya pada Alkisah itu boot shape appearance terjadi pada pembesaran ventricle. Makanya dia jadinya kayak sepatu boot. Lah, pada pembesaran ventricle khasnya pada diagnosa apa? Pada orang-orang dengan TUF, tetralgi of Fallot. Karena apa? Orang dengan TUF pasti punya hipertrofi ventricle. Itu kan salah satu syaratnya TUF ya, hipertrofi ventricle itu. Makanya khasnya boot shape. Kalau emphysema itu selang. PPOK ya, karena dia emphysema. PPOK kan ada emphysema ya kan ya, yang pink puffer. Sama bronkitis yang blue blooders. Aman ya ini ya? Aman. Kalau yang hiperlucent avaskular. Hiperlucent. Yang biasanya hipersonor itu di mana? Pneumotorak ya, gampang toh. Cariin benang merah ya. Aku yakin kalian itu lek sudah dapat benang merahnya pasti tahu. Ya, kayak tadi. Kok tampon ada tampon? Oh, berarti yang cekung isi bulat. Bulat maka globuler. Ya. Emphysem. Oh, emphysem itu punyanya pink puffer, punyanya apa? PPOK. Boot shape. Oh, boot shape punyanya hipertrofi ventricle. Biasanya pada apa? TUF. Sama ini juga, hiperlucent. Aku tahu krungu hiper itu apa? Hipersonor. Hipersonor pada apa? PPOK atau pada pneumotorak. Tapi karena PPOK sudah punya emfisema itu selang, makanya ini dipek sama pneumotorak. Hiperlucent itu punyanya pneumotorak ya. Karena dia hipersonor ya pemeriksaannya. Pneumotorak. Oke, kalau meniskus sign terakhir. Meniskus sign. Oke, sama apa lagi kira-kira yang ada cairan nih? Meniskus sign selain pada efusi pleura. Hampir sama kayak yang A, pneumotorak dengan tambahan. Hematopneumotorak, betul ya. Jadi meniskus sign itu karena isinya cairan, ya kita pikirkan aja yang isinya cairan apa. Contohnya tadi hematopneumotorak ya. Hematopneumotorak. Kan isi heme darah cairan. Oke, ini aman ya, jangan sampai lupa. Tapi alurnya paham ya, yang tak maksudkan hafalannya. Jadi biar kalian nggak harus ngapalin per makna, tapi cariin benang merahnya ya, kayak tadi. Oke, udah clear ini ya. Oke, mantap. Mbak Ems clear. Sekarang kakak join, hajar kakak join. Siapa, Wi? Hajar. Siapa? Yuk. Aku? Ya, Mas Jun. Seorang laki-laki 35 tahun datang ke IGD, dibawa ke IGD dengan keluhan paha kanan nyeri dan tidak bisa digerakkan setelah terlibat kecelakaan 2 jam lalu. Pemfis GCS 456, tensinya 120, nadi 80, suhu 36, RR 18. Status lokalis didapatkan close fracture femur dextra. Termasuk golongan triase manakah pasien tersebut? Merah. Yakin? Berarti ini. Nih. Kan dia close fracture femur dextra, ya kan ya. Tapi ya kan ya, GCS-nya berapa? Oh, stabil. Iya, Kuning. Ya, betul ya, kuning wong GCS-nya stabil ya. Merah kalau udah ada perubahan kesadaran. Contohnya apa? Open fracture. Kalau close fracture wong dia nggak ada
deposit cairan. Maksudnya nggak ada cairan yang keluar ya. Makanya dia masih bagus, tensinya bagus, kesadarannya bagus. Akan beda cerita kalau dia terbuka, pasti drop tensinya, pasti GCS-nya tuh turun. Turun. Ini kuning ya. Oh iya. Abang harus apal tau ini wi. Enggak gampang rek. Pokoknya lek enggak ada luka apa-apa, enggak ada disabilitas, hijau. Hijau. Ada disabilitas tapi dia GCS-nya bagus, tensinya bagus, kuning. Dia sudah mulai ada penurunan kesadaran biru dulu. Merah. Kalau ada perdarahan merah. Kalau dia tensi butuh resusitasi biru. Ya, biru. Kalau misalkan udah meninggal baru hitam. Bisa bedain biru, tetap biru. Pokoknya nggak ada luka terbuka, butuh resusitasi biru. Merah ini karena dia warnanya merah, harus ada luka terbukanya. Perdarahan ini merah pasti. Dengan catatan tensinya nggak drop ya. Tensinya nggak drop. Intinya merah itu dia butuh transfusi. Kata kuncinya kalau digolongkan ke merah itu dia butuh transfusi. Gitu. Clear ya ini ya? Clear, we. Oke. Sekarang nopi cuy. Wah, ini khas. Ya, mantap ya. Ada masa berkelok-kelok, punyanya varikokel. Pemeriksaannya pakai apa biasanya? Transiluminasi, mantap. Buat different diagnosa satunya apa? Hidrokel. Good. Well played. Wis tak suka MPPD meneh ae wis gak usah ngenteni atik wirang minggu kasus sewen. Pak kabeh ngene wis ya. Besok ayo ke MPPD ne ya. Ayo Mbak Ems. Seorang wanita usia 36 tahun datang ke IGD mengeluhkan bibir dan mata terasa panas, tebal, dan bengkak sejak 1 jam yang lalu setelah makan udang. Pasien memiliki riwayat alergi sejak kecil. Apakah diagnosa? Ini alergi, terus bengkak, jadi angioderma. Angioedem, mantap ya, karena dia ada bengkak, maka berubah menjadi angioedem ya. Dan khasnya apa ini? Bedain antara angioedem sama urtikaria ini khas. Kalau ngomongin angioedem, pasti jatuhnya di mukosa ya. Bibir, mata itu kan punyanya mukosa. Kalau di epitelial jatuhnya urtikaria ya. Khas ya pembedanya. Jadi kita lihat dulu lokasinya di mana. Lek wis ngomongin angioedem wis khas, mesti ngomongno di mukosa-mukosaan. Tapi lek dhek ngomongno urtikaria, gatelnya itu di epitelial ya. Lahannya si epitelial. Kulit kering kayak gitu-gitu itu ya. Oke. Ya. Good. Mas Joen. Wanita 29 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan keputihan yang berbau amis. Warna putih keabuan. Pada penilaian fisik didapatkan klusel positif, visi odor positif, KOH negatif. Apa diagnosa yang tepat pada pasien di atas? Visi odor. Ya, apa kira-kira itu? Itu khasnya ada klusel, visi odor. Klusel. Vaginalis. Yang mana? Bakterial vaginosis. Mantap ya. Khas ya, ada klusel sama visi odor. Ini nanti sering keluar tapi modifikasiannya. Catatan ya, catat. Visi odor ya? Apa ya? Lupa gue. Visi odor itu bau amis, Mas. Ini. Oh iya. Ngomong berbau amis atasnya ini loh. Berbau amis ini khasnya kalau di pemeriksaan fisik namanya visi odor positif ya. Khas pada bakterial vaginosis. Ya. Oke. Atau nama lainnya adalah bakterial vaginalis. Catatan ya, penyebabnya adalah Gardnerella vaginalis. Ya, Gardnerella vaginalis. Khasnya nanti selain itu ada tanda tubuh vagina berbau amis ya ini si klusel positif sama visi odor positif. Oke. Nah, sekarang
yang ditanyakan berikutnya biasanya Rek, dengan klusel positif yodor. Kalau enggak ditanya diagnosa, kalian ditanya pemeriksaannya ya. Apa wi pakai pemeriksaannya? Ingat-ingatan pemeriksaannya adalah with test. With test ya. Terus obatnya kasih apa? Obatnya itu metronidazole 2 kali 500. Ingat-ingatan gini. Oh, cewek. Ingat-ingatan karena dia seksual berarti biasanya ingat-ingat metroseksual. Oh, metroseksual berarti obatnya metronidazole. Metronidazole 2 kali 500 selama 7 hari. Gitu. Oke, aman ini ya. Itu yang sering keluar kalau nggak ditanya diagnosa ya ditanya pemeriksaan. Terus kalau terapi metronidazole 2 kali 500 sampai kapan? Sampai 7 hari. Oke, clear ya ini ya. Lanjut ya. Gas. Oke. Wih, nah ini pindah lagi sekarang. Kita move on ke saraf. Ini sering Rek muncul Rek ini Rek. Enak ini pokoknya chapter belakang-belakang habis. Ya, sekarang Nopi cuy, habis Mas Jun ya. Oke. Nah, kuncinya di suhu kontralateral lesi. Ayo, kemarin Novia udah pernah dapat soalnya ini. Kontralateral lesi, suhunya tok yang kontra ya. Suhunya. Bukan hemipleginya, tapi suhunya kontralateral. Apa ya? Masa yang ada kontranya cuma satu tok, Nov. Yang ada suhu kontralateral cuma satu tok. Yang apa kemarin? Kalau sentral kemarin gimana? Yang bisa bentuk huruf C adalah tangan. Berarti kalau sentral dia ngomongnya apa? Motorik lebih parah yang atas daripada yang bawah. Karena yang bisa bentuk huruf C kan tangan. Kaki kan nggak bisa kamu buat bentuk huruf C. Ya kan? Maka yang lebih parah yang atas. Yang tangan motoriknya lebih parah. Yuk, ayo. Ini khas kontralateral. Brown-Schwarz syndrome. Betul ya. Khas Brown-Schwarz syndrome itu DE ngomong suhu kontralateral ini nggak usah dihirauin wis karena ini mirip-mirip ya. Yang atas ini mirip sama apa ya? Sama kayak posterior kayak sentral sama. Mesti ngomongi ya hemiplegi, hilang sensasi nyeri. Tapi lek ngomong suhu kontralateral ya wis mek punya Brown-Schwarz syndrome. Gak ada kembarannya ya. Brown-Schwarz syndrome. Makanya Brown-Schwarz ini mau mesti sering muncul ya. Yang sering muncul itu ya komplit, Brown-Schwarz, sentral yang tak bilang tadi C sentral. Oh, berarti yang bisa bentuk huruf C ini sih tak nyalain kameraku sih ya. Tak peragain. Dan enak. Wait. Kelihatan nggak, guys? Kalian nek gini kan tangannya bisa bentuk huruf C ya toh? Makanya pada orang dengan sentral itu dia ngomongnya motorik yang atas itu lebih parah daripada yang bawah. Ingat-ingatan itu. Oh, tangan bisa bentuk huruf C. Berarti kalau sentral, motorik atas lebih parah dari yang bawah. Itu. Aman ya. Kalau komplit ya namanya komplit ya berarti yang terblok ya semuanya. Ya nyeri, ya suhu, ya apa namanya motorik ya. Itu semua terblok. Baru namanya komplit spinal transection. Terus letaknya di mana? Kanan atau kiri? Tak ulangi lagi namanya komplit. Berarti ya kanan ya kiri, gak pilih-pilih. Dia beda kayak Brown atau posterior atau anterior ya gitu. Aman ya ini ya? Gengs, atau ada pertanyaan? Aman. Clear? Oke, mantap. Nah, ini. Sekarang
Mbak Ems lagi. Yuk. Seorang laki-laki berusia 36 tahun datang dengan keluhan gatal pada daerah kulit kepalanya dan pasien mengeluh adanya ketombe. Pada pemeriksaan status dermatologis tampak bercak kemerahan dan skuama kekuningan di kulit kepalanya. Apakah diagnosa yang paling tepat? Kekuningan Bayu. ini Yuk. yang suboroid. Kemana yuk? Seboroik ya, khas dermatitis seboroik. Dia skuama kekuningan di kulit ke kepala. Iya. Makanya disebut dermatitis seboroik. Karena kenapa? Awalnya dia berasal dari sebum. Ya, si sebum produksi terlalu banyak, dia mengering, maka terjadilah si dermatitis seboroik. Oh, gengs, sik yo, aku tak pamitan soalnya mertuaku kate muli. Wait sebentar ya, istirahat 10 menit lah. Iya. Aman ya, kita lanjut lagi habis ini. Free kok aku malam ini, besok aku kosong ya. Tenang, kalem. Dia berminyak terus ada bercak putih ya. Tak mbok terno ta we. Hak salim tok. Oke, ayo sekarang Mas Joen. Anak perempuan usia 10 tahun dibawa ayahnya ke polikulit dengan keluhan adanya benjolan di tungkai bawah. Benjolan warna merah, jika pecah keluar nanah. Tidak ada keluhan demam. Dari pemeriksaan didapatkan lesi papulo dan pustul eritem dan ditemukan rambut di tengahnya. Tidak ada fluktuasi pada subkutan. Apakah diagnosa yang tepat untuk kasus di atas? Oke. Ini diagnosanya sebenarnya folikulitis. Nama lainnya apa kira-kira? Nah ini ABCDE nggak ada deh folikulitis. Kira-kira nama lainnya apa folikulitis itu? herpes bukan. Frustosa bukan. Ulcera bukan. Berarti Bukan. yang Impetigo bukan. impetigo bukan? Masa impetigo bukan? Bukan. Bokar. maksudnya. Bukan ya. Sorry. Bukan. Mapet. Kuping gue rada dublek berarti. Maaf. Ya benar, impetigo Bokart ya. Nama lainnya dari folikulitis. Kenapa kok kamu bisa tegak folikulitis? Khas, dia ngomongin pustul eritem, tapi ada rambut di tengahnya. Ini khas pada orang-orang dengan folikulitis. Tapi kalau dia ngomongin pustul banyak bergerombol, namanya karbungkel ya. Ada kata-kata banyak bergerombol, nggak ada lagi, pasti karbungkel. Iya. Kalau satu toh ada pes. Furungkel. Ya. Kalau furungkel yang banyak disebut sebelum jadi karbungkel furunkulosis ya. Jadi sebelum furungkel kalau dia ada banyak tapi belum jadi satu namanya furunkulosis. Jadi ceritanya kan furunkel nih tumbuh satu nih. Terus di pori sebelahnya tumbuh lagi furunkel. Banyak maka dia disebut sebagai furunkulosis. Ketika dia matanya jadi satu namanya karbungkel ya. Itu sejarahnya begitu. Kalau satu furunkel, kalau furunkel yang banyak furunkulosis. Tapi kalau udah jadi satu banyak mata namanya karbungkel. Ya. Amang ya ini ya. Amang. Ada pertanyaan yang tadi? Amang, mantap. Loh, lah lagi saya kok join Zoom ini. Hah? Enggak iki loh. Saya. Apa nih? Zoom apa nih? Mumpung masih on Zoom, ada yang mau diskusi kah? Boleh join di link berikut. Apa mas maksudnya mas? Kan di telepon area aku. Dulu. Oke, santai. Saya sih nang kampus ta Mas Jun. Halo Mas Jun. Woi. Asem kepitet sih. Apa Mas Jun?
Backstick. Wah, asem komputer join Zoom. Oh, sama join double lagi, Mas. Kak, wis. Saya sendiri jangan ngajar nang kampus dah. Ajar, tetep. Oh, ngajar apa dek saiki, Mas? Apa? Internal. Oh, interna. Oh, Internal sama forensik. anaknya dokter Made. Forensik kan dari dulu forensik, sekarang tambah internal. Jadi dek, kita akan berusaha memaksimalkan kalian. Tanpa ada yang tertinggal. Begitu. Harus on cam. Tapi kami dari pihak kampus tidak akan menelantarkan kalian. Begitu deh. Wih, Caranya karena siapa? mentor kampus itu mengajukan apa dipilih tapi? Ono sing ngajono, ono sing dipilih. Dhisik aku dibatek ambek dokter anu. Dokter siapa? Dokter Mevi. Iya. Kenapa Mas Jun? Ini Kok apa sih link ini? pacot ae. Oh, berarti ku arek-arek ngajokno berarti Mas. Sing pancete ngajokno. Soale lek sing dipilih biasa iku mesti ganti-ganti. Biyen iku sing Ardi, Budi kan gak menetap nang kampus. Berarti ku ngajokno arek-arek iku pisan. You boys. Wis, aman? Aman. Din. Gas. Lanjut ya. Yo Oke, sekarang sopo Gak sekarang? penting itu kan, no? Gak penting. Kok mulai? Diskusi aja tuh kayaknya. Aku Siapa ya. sekarang yuk? Ya, oke, no. Start. Seorang perempuan usia 32 tahun datang dengan keluhan nyeri pada dada kanannya sejak 3 hari yang lalu. Pasien juga mengeluh terdapat pelentingan bergelombang yang berisi cairan pada dada kanannya. Dari pemeriksaan fisik didapatkan vesika bergelombang berisi cairan dan tampak ada beberapa yang sudah pecah. Unilateral sesuai dermatom. Apakah pemeriksaan penunjang yang tepat pada pasien ini? Yang A. Zangsmir. Ya, Zangsmir ya udah pernah dibahas dulu ya. Khas pada herpes itu pakainya pemeriksaannya apa? Zangsmir ya. Khas herpes zoster. Wait. Aku takon. Hmm? Aku bingung. Herpes varicella itu lah nggak ono sih. Nah, gini sih. Ini baru mau tak bahas sebentar. Ceritanya gini, Rek. Herpes itu kan ada dua. Ya kan? Herpes zoster sama herpes Simplex. Oke, pegang dulu ya. Pegang dulu. Kalau herpes simplex kan dibagi dua lagi. Ya kan ya? Herpes simplex tipe 1 sama herpes simplex tipe 2. Yang satu di mana? Di mulut, ya toh? Yang kedua di mana? Di misfi. Ya itu kalau ngomongin simplex. Penyebabnya apa kalau herpes simplex itu? Penyebabnya HSV. Herpes simplex virus. Sama kalau di mulut namanya HSV tipe 1, kalau di misfi, di vagina namanya HSV tipe 2. Oke, itu catatan dulu ya, biasanya muncul soalnya, Rek. Itu ngomongin herpes simplex. Oke, tak ulang lagi ya, mau nyatet ya. Herpes simplex itu dibagi jadi dua penyebabnya, Rek. Herpes simplex virus tipe 1 atau HSV 1 sama herpes simplex virus tipe 2. Maka dari itu, kalau HSV tipe 1, dia akan menginfeksi mulut. Gitu deh. Ya. Ingat-ingat. Apabila HSV tipe 1 akan menginfeksi mulut. Ya. Sementara apabila ditemukan HSV tipe 2 akan menginfeksi di daerah vagina. Gitu deh. Ya. Termati. Apa yang ditanyakan? Paham deh? Hati-hati. Tidak paham? Boleh ditanyakan nanti sama saya ya. Nanti gitu. Cukur sesuai. HSV kasih ya. Tapi yang di soal ini kita kan bahasnya kan herpes zoster. Kalau herpes zoster penyebabnya adalah varicella zoster virus atau VZV. Gitu. Apakah ada herpes varicella? Tidak ada. Yang ada kalau zoster ya herpes simplex. Yang ada adalah varicella zoster virus atau virus. Itu yang menyebabkan herpes zoster gitu ceritanya. ceritanya. Iya. Dari poin ini sudah paham ya?
Mantap. Aku Mm-mm. garap soal Mm-mm. soal Zuster. Oh, kok saya tas. Wih, soal apa iku? Hah? Enak. Soal apa? Soal sawah. Oh ya, jadi gitu ceritanya ya. Herpes cuma ada 2 tok. Jadi Oh, deh, herpes hanya dibagi jadi 2. Herpes zoster dan herpes simplex. ini dokter Apabila lagi, ditemukan dokter dia lagi. herpes simplex, bagi lagi jadi 2. Begitu. Herpes simplex tipe 1 sama herpes simplex tipe 2. Seperti itu. Wih, suaranya. Nyekem dokter aku. Scamming. Ini clear ya, aman ya ini ya. Untuk herpesan ini clear ya, udah ya, nggak bingung ya. Tuh perbedaannya tadi. Udah dicatat toh? Udah. Dah, gas. Mantap. Oke, yuk sekarang balik lagi ke Mbak Ems. Seorang wanita berusia 33 tahun mengeluhkan ada benjolan besar di dada bagian depan. Benjolan tersebut muncul setelah menjalani operasi. Benjolan tidak terasa nyeri, tidak mudah berdarah, kadang terasa gatal. Sebelumnya pasien pernah mengalami kecelakaan dan muncul benjolan yang sama dengan benjolan di dada. Hasil pemeriksaan didapatkan plak sedikit hiperpigmentasi bentuk reguler, batasnya melebihi luka bekas sayatan operasi. Tampakan jonjot negatif. Apa diagnosa yang mungkin untuk pasien tersebut? Nah ini khasnya ini. Kipo tidak, morbus tidak. Dia ada plak, ada hiperpigmentasi, terus gatel. Apa kira-kira? Ini apa namanya? Koloid. Keloid ya, khas. Jadi bukan scar tapi keloid. Bedainnya gimana wi scar sama keloid itu? Oh gampang, kalian lihat aja. Keloid itu mesti dia hitam warnanya. Makanya dia ngomongnya hiperpigmentasi. Terus kedua setelah itu dia mudah gatal. Gatal. Ceritanya gini Rek, gatal itu apa sih? Sebenarnya sensasi gatal itu adalah sensasi nyeri yang paling minim sekali. Jadi sensasi nyeri di kulit yang paling minimal itu gatal. Makanya orang punya iritasi kulit, mau karena jamur, mau karena bakteri, pasti gatal di selangkangan contohnya. Ada infeksi, habis misalkan terlalu jalan dan terlalu ketat, hiperpigmentasi, gatal dia. Wis, jadi gatal itu asal muasalnya adalah sensasi nyeri di kulit yang amat minim. Jadi ambang nyerinya itu sangat minim. Saking minimnya kerasanya ya gatal tadi. Makanya gatal adanya cuma di kulit. Gitu ceritanya. Aman ya ini ya? Keloid. Ya, bingung ya bedain sama scar ya. Kalau scar jelas dia lukanya nggak melebihi sayatan operasi kayak gitu, terus tidak terasa gatal, itu pasti scar. Tapi nek wis ada terasa gatal pasti keloid ya. Gitu. Ini hipertrophic scar. Hipertrophic scar ini dia nggak ada gatal. Wis pasti nggak ada gatal ya. Warnanya sama warna kulit ya? Cenderung hipopigmentasi biasanya. Kalau yang keloid kan hiper, cenderung hitam. Kalau yang hipertrophic scar dia justru malah lebih putih. Karena kehilangan pigmennya dia. Kamu lihat bekas jahitan biasanya kan kelihatan lebih putih. Maksudnya putih. lebih apa ya? Iya, maksudnya beda lah sama dia hipopigmentasi ya. Ya, kayak gitu. Oke. Clear ya ini ya? Oke. Yuk, sekarang Mas Doen. Novi. Orang puan 35 tahun datang dengan keluhan kulit sangat gatal pada area punggung kaki, terutama saat melakukan aktivitas. Pasien sedang stres dengan pekerjaannya. Pada penilaian fisik status dermatologis didapat adanya lesi dengan batas tegas, keras, serotik, ligenifikasi, dan ada squama menebal di atasnya. Yo, udah pernah ini. Terapi topikal yang tepat pada pasien ini. Kortikosteroid yang paling kuat ini dulu pernah dijawab Novia. Diagnosanya pernah dijawab sama Mbak Emma. Tenang, masih ingat saya. CLM tadi.
Ini kok CLM, bukan Cutaneous lava migran ini, Mas. Ini adalah lichen simplex chronicus diagnosanya. Mbak Emma ingat ya ini ya? Lichen simplex chronicus dipicu sama stres khasnya. Makanya nama lainnya adalah neurodermatitis. Ya. Neurodermatitis atau lichen simplex chronicus. Nah, dari ABCDE yang sifatnya dia potensinya paling tinggi, paling keras, yang mana kira-kira? Kortikosteroid yang paling keras. D, yang D. Cul? Apa Triam ya? D dah. D. Catatan ya, Rek ya, tak diktein ya. Hidrokortison itu potensi lemah. Hidrokortison potensi lemah. Prenikarbat itu potensi sedang. Oke. Triamsinolon itu juga sedang. Fluosinolon acetonide itu juga sedang. Biasanya dipakai di daerah ini apa namanya ketiak itu pakai fluosinolon. Di ketiak itu termasuk potensi sedang. Yang paling tinggi adalah clobetasol. Biasanya dipakai di dengkul, di sikut. Kenapa butuh potensi tinggi? Karena ada penebalan, karena ada ligenifikasi. Makanya dia butuh yang paling tinggi. Harapannya apa? Dia bisa penetrasi, masuk ke dalam, menembus kulit. Jadi, apabila terdapat penebalan, diperlukan suatu kortikosteroid dengan potensi yang amat tinggi. Kenapa begitu? Agar dapat dilaksanakan penetrasi yang maksimal terhadap obat tersebut, begitu deh. Sangar. Ngefan kayak iki duwe iki. Ngefan opo nih aku tukaran mbek wonge kok. Fans berat iki. Aku gara-gara iku dikender wonge gak oleh ngajar apa namanya iku ibaratnya iku diterangno teori. Ya kok intine kudu koyo peer mentor sing sampean ngajar sampean saiki. Jadi kudu teori ya gak oleh aku ngekei patokan soal iki gampangnya jawab ngene rek gak oleh. Akhirnya DBS yang belani kok dokter Anin, dokter Mevi ambek budekan. Untungnya ya ngono sih aman, tapi ya wis jenenge kepalane dhek ya si Bidi ya wis cula wis kabelok melok wis. Oke, sekarang nopi cuy. Ayo nopi cuy. Nah, ini soal dhewe iki tahu ketemu dhewe soal ini. Ayo Nov, udah pernah ketemu? Seorang bayi usia 2 bulan diantar ibunya ke puskesmas dengan keluhan muncul kemerahan dan beruntus kemerahan pada punggung, lengan, dan kaki sejak 2 hari ini. Keluhan muncul setelah pasien dan ibunya tidur dengan tidak menggunakan AC. Pada pemeriksaan didapatkan adanya makula dan papul eritematosa. Apakah diagnosa yang tepat? Yang miliaria yang rubra. Rubra ya, mantap ya. Erythematus, kemerahan, maka dia rubra. Letaknya di mana, Nov? Miliaria rubra itu di stratum apa? Yo, catatannya dibuka. Ayo. Ayo, Mbak M, Mas Jun, siap-siap. Mari ini tak takoni yo. Catatannya dibuka. Rubra di stratum apa? Soalnya biasanya ditanyakan stratumnya itu nanti. Wah, catatanku cuy. Dengerin aja ya, nanti sambil dicari catatannya di rumah. Mas Jun, Mbak M didengerin ya. Tak ulang lagi. Rubra itu khas, dia ada di stratum spinosum. Nama lainnya adalah prickly heat. Heat itu kan panas ya. Prickly heat. Ya, prick itu tusukan, heat itu panas. Kayak ditusuk rasa panas itu khas pada miliaria rubra. Kalau miliaria cristallina, nama lainnya adalah sudamina. Ya, nama lainnya kristalina adalah sudamina. Khasnya di stratum corneum, dia yang paling luar. Makanya cuma putih bening kayak kristal dia. Berikutnya ada miliaria pustulosa. Biasanya dia nggak disebutkan, biasanya langsung ke profunda. Tapi pustulosa ini ada, dia itu setelah rubra tapi sebelum profunda. Letaknya di mana? Sama di spinosum kayak rubra. Ya. Makanya dia nggak disebutkan gradingnya kalau di Ingenio. Habis dari rubra biasanya arahnya langsung ke profunda.
Kalau profunda dia di dermoepidermal junction, dia yang paling dalam di dermoepidermal junction. Oke, yang punya nama lain ya 2 tok tadi. Si Kristalina nama lainnya Sudamina, kalau rubra nama lainnya prickly head. Prickly head. Prickly PIRC tah. CK. Ya, PERCKLY. Prickly head. PRICKLY. Oke, aman ya ini ya? Oke. Mana? Sekarang ke siapa ini? Aku. Mbak Ems. Oke, Mbak Ems. Hajar. Seorang pria 20 tahun datang dengan keluhan bercak-bercak merah pada kulitnya. Terdapat bercak yang besar di sekitar dada, lalu bercak lainnya tersebar di perutnya. Bercak berupa makula eritema batas tidak tegas, berbentuk oval dengan panjang searah lipatan kulit. Bercak menyerupai gambaran pohon cemara terbalik. Apakah terapi yang tepat untuk kasus ini? Apa tuh namanya dah? Serosik, iya. Yang mana? Ya. Masanya dulu wis. Pohon cemara terbalik. Ini khas pada apa? Serosia apa? Oke, Pityriasis rosea ya. Sudah. Aku yakin kamu nek ketemu tulisannya pasti bisa jawab kok, tenang aja. Yang penting tahu, nggak apa-apa. Pityriasis rosea ya. Khasnya pohon cemara terbalik. Obatnya dikasih apa sih Pityriasis rosea ini? Apa ya? Ayo. Metronidazole cream. Oke. Asam salisilat. Ya, betul. Dengan asam salisilat dengan mentol. Sebenarnya, Rek, kan si Pityriasis rosea ini kan dia kan karena virus ya toh. Karena virus. Dia itu obatnya sebenarnya simptomatik. Misalkan gatel ya udah dikasih sedatif atau dikasih antihistamin H1 ya buat gatelnya tadi. Tapi karena dia ditanya yang topikal ya kan ya. Di sini kan nggak ada cetirizine, nggak ada, terus habis itu sedatif nggak ada, makanya dikasih yang topikal. Topikalnya apa ya sih? Asam salisilat. Ini kan biasanya tahu bedak hirosin. Ini kan isinya ini. Hirosin itu kan asam salisilat sama mentol. Ya. Biasanya buat gatel-gatel. Makanya dikasih asam salisilat sama mentol. Begitu. Paham ini ya? Glycerin kan nggak mungkin buat jamur. Dapson, rifampicin, lampren ini buat apa? Buat lepra. Lepra nggak mungkin. Mosok wong jangkep dikai obat lepra. Ngamuk dia ya. Tanganku cek jangkep dok. Nggak pedot kabeh. Ketoconazole nggak mungkin buat jamur ya. Miconazole ya nggak mungkin buat jamur juga ya. Itu makanya pakai asam salisilat satu-satunya yang buat gatel di sini. Oke, aman ya. Terus Rek, ini ada yang sering keluar lagi. Si Pityriasis rosea ini selain dia ngomong pohon cemara terbalik, ada gambaran khas juga. Namanya adalah Herald patch. Herald patch. Catatan ya, Herald patch. Itu gambarannya Pityriasis rosea. Apa sih Herald patch itu? Merupakan makula atau plak, dia itu padat, soliter. Soliter itu maksudnya padat, berwarna merah sama sekuama halus. Oke. Sekarang kalau ngomongin pohon cemara terbalik, dia punya nama lain. Nama lainnya apa? Nama lainnya Christmas tree pattern. Ya. Christmas tree pattern. Ya. Jadi kalau Natal yang dipakai buat Christmas tree, pohon Natal itu kan pohon cemara ya. Makanya pohon cemara terbalik itu namanya Christmas tree pattern ya. Oke, mari ini Mbak Bro, Mas Juno. Ini clear ya, aman ya? Aman. Oke, good banget. Aisyah. Sopo lagi?
Mas Mas Jun Jun. kan? Mas Jun, hajar Mas Jun. Laki-laki usia 22 tahun datang ke poli dengan keluhan bercak kemerahan berbentuk seperti tetesan air, bercak sisik tebal. Apabila dilepas muncul titik-titik pendarahan. Bercak menyebar dari badan ke tangan. Sebelumnya pasien mengeluh adanya radang pada tenggorokan. Diagnosa yang tepat untuk kasus di atas adalah gutata. Gutata ya, titik-titik. Karena T-nya 2, cari yang T-nya 2 juga ya. Gutata ya. Mantap, nggak goyang plus ya. Pun kalau bingung gampang, kalian eliminasi aja. Sebenarnya tadi udah dibahas, kasih ya ada herald patch. Gini nggak ada. Dermatitis seborrheic dia ngomongnya apa? Bercak putihnya bercampur minyak atau warna kekuningan ya. Di sini nggak ada, coret. Pityriasis alba dia khas ngomongnya apa? Plak berwarna putih, nggak ada juga di sini. Tinea corporis dia ngomongin gatal adanya di badan. Nah ini dari badan ke tangan. Corporis nggak mungkin ke tangan. Khas. Jadi sisa apa? Cuma Psoariasis gutata. Paling gampang apa? Karena dia ngomong titik-titik ya kan ya. Titik-titik ini maka sama T-nya 2, cari yang T2 juga gutata gitu ya. Gampang ya. Gak usah kalian bingung teorinya. Ini kalau di PIR nanti di PIR mentor kulkel kalian terang nonet dawa dek bentuk spesifik lesi papul eruptif ya, ukurannya 110 mm gitu-gitu itu nanti. Kau ya bingung ketemu soal titik T-nya 2 cari jawaban T2 juga gutata ya. Clear ya ini ya? Diingat-ingat ya. Ini muncul soal bonus buat kalian berarti. Itu langsung dulu ABCD-an sing ono T-ne loro wisan ya. Aman. Tadi yang T-nya 2 tadi apa, Mbak M? Hah? Yang T-nya 2 tadi apa jawabannya? Gutata ya. Mantap. Yuk, Nov, lanjut Nov. Seorang laki-laki usia 25 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan gatal dan kemerahan di kulit tubuh kaki. Gatal sudah dirasakan selama 1 minggu ini, terutama saat berkeringat. Pada pemeriksaan fisik didapatkan makula eritem dengan tepi aktif sebanyak 4 buah, berbatas tegas dan tepi meninggi. Terapi yang tepat untuk kasus di atas. Pakai yang ketokonazol. Ketokonazol yakin? Apa sih? Nah, tak baca lagi. Kemerahan di kulit tubuh kaki. Ini kurang ini nipu sebenarnya di kulit tubuh dan kaki, bukan tubuh kaki, tubuh dan kaki. Soal ini ya, ini nanti rancu jawabannya berubah lek tubuh kaki ya. Tubuh dan kaki. Jelas ini pasti diagnosanya gak ada lagi pasti itu. Makula eritem dengan tepi aktif. Iki lesi satelit iku ta? Ya betul. Lesi tepi aktif sih. Kalau lesi satelit itu bukan itu sih sebenarnya. Khas pada lesi yang tepinya aktif itu apa kira-kira diagnosanya? Tinea corporis. Tinea dulu, pegang tinea dulu. Nah, karena dia di tubuh, maka dia corporis. Makanya ngomongnya tubuh dan kaki ya. Termasuk masuk di tinea corporis. Kalau tubuh kaki ya mesti bingung ya, ini nang tubuh tanang kaki ya. Ya, ini kurang dannya. Di sini harusnya ada keterangan dan. Bener dan tinea corporis. Obatnya Nov sekarang Nov. Udah ketemu diagnosa nih kamu. Obatnya kasih apa? Kasih ketokonazol 200 mg. Duh, masa tinea dikasih ketokonazol? Ketokonazol itu masuknya di sistemik, ya kan? Griseofulvin yang 500 selama 4 minggu berarti. Griseofulvinnya bener, tapi selamanya itu 2 minggu tok, nggak sampai 4 minggu ya. Tapi udah bener, pakai yang griseofulvin 500 gitu ya. Tapi dikasih berapa lama? Dikasih 2 minggu. Ya. Kalau ngomongin dia kan ini kan khas ya. Dia ngomongin sudah 1 minggu ini. Berarti kan dia sudah menyebar. Lesi aktifnya kan nggak lebih dari 3 hari kan sudah menyebar toh. Jadi ini catatan tak ceritani dulu ya. Pada orang dengan tinea karena dia lesinya aktif ya kan ya, pengobatannya itu
dibagi gini, dibedakan. Kalau sebelum 3 hari kamu boleh kasih yang sistemik. Boleh kasih yang topikal kalau sebelum 3 hari. Topikalnya contohnya apa? Clotrimazole. Pilihan utamanya tak urutkan ya. Clotrimazole, miconazole sama terbinafin. Ulang, Wi. Urutannya Topikal dari apa? Ulang. kurang dari 3 hari, Heeh. kamu boleh kasih topikal. Clotrimazole, miconazole, terbinafin. Aku dulu hafalannya sama Boldi, tak singkat jadi KMT. Clotrimazole, miconazole, terbinafin. Itu sama-sama diberikan 4 sampai 6 minggu. Dosisnya berapa? Enggak ngefek, dosisnya enggak keluar. Yang ditanyakan itu cuma nama obatnya sama pemberiannya kok. Kalau yang buat KMT ini. Clotrimazole, miconazole, terbinafin selama 4 sampai 6 minggu. Itu kalau datangnya kurang dari 3 hari. Ya. Kalau 1 minggu lebih dari 3 hari kan berarti kan, baru kamu kasih obat sistemik karena dia sudah hampir menyentuh kronik toh. Mau arahnya kan mau ke kronik kalau lebih dari 3 hari. Masa aku kan 3 hari sampai 1 minggu. Kamu kasih oral pilihan pertamanya. Nah, ini yang penting. Pilihan pertamanya griseofulvin, itraconazole, ketoconazole, terbinafin. Jadi yang pertama sendiri pakai griseofulvin. Apa lagi? Itraconazole, ketoconazole, terbinafin. Yang utama griseofulvin. Terbi apa, Wi? Terbinafin. Itu aman ya ini ya? Oke. Iki ngentekno ta, Wi? Enggak kan rapelan sampai jam 10 kan? Ya semoga aja habis. Oke. Biar next aku bisa nage konsentrasi sing baru lagi, maksudnya sing kemungkinan metu di mana. Oke. Belum dikirimi juga aku soal ini. Semuanya. Oke. Sekarang siapa sekarang? Mas Joy. Cuin. Mbak Ems, sorry. Mbak Ems dulu. Oke. Seorang laki-laki usia 25 tahun datang dengan keluhan adanya luka di kemaluan sejak 3 hari yang lalu. Pasien sering berganti-ganti pasangan seksual. Pada pemeriksaan dermatologi tanpa adanya luka dengan dasar kotor, nyeri, indurasinya negatif. Apa ya penyebabnya? Apa penyebabnya yang paling tepat? Ini SK kotor, berarti ulkus apa namanya? Yang kotor punyanya apa? Yang bersih durum, yang Oke. Satunya lawannya? Ada namanya ulkus mole. Ulkus mole. Oke, nama lainnya apa ulkus mole? Cancroid ya, cancroid atau cancroid. Ya, itu nama lainnya si ulkus mole. Penyebabnya apa sekarang si ulkus mole ini kira-kira? Yuk. Apa ya? Virus mungkin. Yakin? Yang mana? Yang C. Yang mana? Yang C. Poxvirus. Poxvirus itu penyebabnya Molluscum contagiosum. Ingat? Yang itu loh, ada delay-nya itu loh. Dipencet keluar nasi. Nah, itu namanya Molluscum contagiosum. Penyebabnya ya si Poxvirus ini. Nah, kalau ini, ulkus mole, yang mana? HPV 3 nggak tahu apa ya. Ya nggak apa-apa yuk. Coba ya satu nggak apa-apa. Nanti tak terangin nanti. Tenang aja. Nah, yang B. Treponema pallidum. Treponema pallidum itu lawannya ini si yang indurasinya positif itu, yang sipilis itu ya. Itu penyebabnya si Treponema pallidum. Dukrai. Yang A. Mbak Ems. Jawab yang mana, Mbak Ems? Yang A. Yang A. Ya, jawabannya
Yang A ya, Haemophilus ducreyi. Itu khas pada penyebab ulkus mole atau kankroid. Ya. Kalau yang Trichomonas menyebabkan trichomoniasis sesuai namanya ya. Trichomonas menyebabkan trichomoniasis. Kalau HPV tipe 11 menyebabkan apa? Ini yang kondiloma. Kondiloma ya, kondiloma acuminata. Kondiloma aku siapa ya? Itu penyebabnya HPV tipe 11. Ikut. Pak virus tadi apa, Wik? Molluscum contagiosum. Contagiosum. Iya. Ciri khasnya dipencet keluar putih-putih atau dele. Kalau yang bentuk kuba itu. Iya, itu punya Kan molluscum, Mbak. ya? Ya itu maksudnya benjolani. Ya, bentuk kuba. Hati-hati kamu kalau itu bukan patokannya molluscum, Mbak. Soalnya kamu kalau ngomong bentuk kubah, di lepra juga ada bentuk kubah nanti. Ya, itu kan juga di soal kulit juga nanti lepra. Yang LL, BL kayak gitu-gitu itu loh. Itu. Nah, aku saran Rek untuk lepra wis tinggalan keluarnya soal mek 1 kalian ngapalno nih sak gudang. Rugi kalian ngapalno sak gudang itu mek sekali. Mending coba-coba berhadiah. Ya, aku jujur aja, mending kalian lepra lebih worth kalian ngapalin terapinya. Itu juga sama-sama pasti keluar. Tapi nek tipenya BL, LL kayak gitu tuh, wah, kalian rugi banget ngapalin 11 tipe yang keluar cuma 1 tok. Kehapus malah yang lain. Itu terapinya itu diinin, jelas sama Dapsonnya berapa kali gitu, hari keberapa? Ya, nanti gampang. Kalau kamu ngerasa sulit karena sendiri Mbak ngapal noni, ntar bareng-bareng lah kerasa gampang. Seenggak-enggaknya pun kalau kamu nggak apal, ketemu soalnya pasti kamu bisa. Percaya sama aku. Enaknya gitu kalau bareng-bareng. Duh, anak-anak gitu Mbak. Dari dulu mesti ngomong ibu. Ayo ini tadi yo kulit sampai ke soal sekarang. Kalian baru salah sekali tok loh. Yang klobetasol tok, yang majeng klobetasol ikut tok. Lainnya kan belum menjawab lah kalian. Iya ya. Iya, coba inget-ingetin. Cari nih ibu enggak, karena itu tadi tok aja. Maksudnya apa ya? Anggapan aja, animonya yang kalian dapat selalu ngomong iku ibu. Tapi begitu kalian jalan kan enggak juga. Sama nanti hari ya, podo kalau kalian garap TU lah. Cari nih ibu tapi kok yo mari yo sampai 1 second juga jawab loh Yohan padahal. Harusnya kan nggak bisa jawab kalian. Yang penting tenang pokoknya. Betul, tenang aja. Dicerna pelan-pelan nanti ya kalau ketemu dosis-dosisnya lepra ya. Tapi kalau yang BL, LL, DL masih jawabannya mending tak sarankan nggak usah dihafal, coba-coba berhadiah. Ikhlaskan 1 soal itu. Rugi ngapal sulas tabelnya dengan tabel 8 tabel per algoritma. Kalian cuma biar jawab 1 soal kok pecut dah, mending ngapal yang lain. Tapi mesti sing tak titeni sing metu soal-soal iku herpes iku wajib metu lho herpes. Ya, betul. Kayak gitu mending ngapal gitu-gitu aja, yang mesti keluar aja. Kapasitas sedikit kalian dapat 1 soal. Kalau dimentokno buat 11 gitu ya, pretel kalian, capek nanti Rek. Jangan ya. Manfaatkan waktunya sudah mepet ya. Bagus sekarang kalian soalnya sudah bagus ya, sudah. Ya tak rasa yakin lah kalian bertiga ngono iso lah batch iki. Lihat progresnya sekarang yakin. Oke, sekarang siapa, Rek? Mas Jun. Perempuan 30 tahun datang dengan keluhan bercak warna putih susu di leher. Tidak ada keluhan gatal, tidak mati rasa, tidak nyeri. Pada penyandang status lokalis didapatkan makula hipopigmentasi, ukuran nomular tidak ada sisik. Apa diagnosa yang tepat pada kasus di atas? Vitiligo ya betul ya, vitiligo khas. Dia ngomong apa? Ukuran nomular tidak ada sisik. Iya. Mau jawab hipopigmentasi pasca trauma nggak disebutkan ada riwayat trauma. Ya. Jadi hapus ya. Orbo Johnson gak ono sing pretel ya, wis gak mungkin lah ya perang ngamuk pasiennya di ngomong sampean lepra. Driji itu dianggap kok lepra. Dene psikolog Panu dia ngomongin gatal ya. Ini di sini enggak ada ya. Pibel itu,
Paibaldism itu khas. Paibaldism itu Mas, nanti ada ini nih, apa namanya itu sama-sama putih. Paibaldism itu. Tapi dia ngomongnya autosomal dominan. Khasnya kalau autosomal dominan itu terlihatnya pada saat lahir. Jadi newborn itu maksudnya baru pertama lahir, procot, itu langsung muncul. Itu namanya paibaldism. Tanda lahir, bukan tanda lahir. Beda kalau tanda lahir kan apa ya? Enggak mesti putih. Lek paibaldism itu pasti putih. Ya kalau tanda lahir tapi putih, pasti putih dia. Terus ciri khasnya enggak mungkin dia ngomong 30 tahun kayak gini pasti dek bayi atau dek usia tua tapi ada keterangan sejak lahir. Ini kan enggak ada ngomong sejak lahir. Nah aku paling gampang ngapal paibaldism sama vitiligo bedane. Enggak ngapal pattern kayak gini. Ngapal itu nek paibaldism di soal ngomong dia sejak lahir. Nek vitiligo enggak ada keterangan sejak lahir. Wis itu tok. Iya. Itu aman ya ini ya? Mana? Ukai. Pak, ini ganti. Hakek. Pak Ems, hajar Pak Ems. Aku. Ori. Novia. Aku tanya. Mari Mas Jun Novi cuy. Sorry. Seorang wanita yang berobat ke dokter kecantikan merasa beberapa kali treatment kulitnya tetap tidak ada perubahan. Pasien hendak berobat ke dokter lain untuk second opinion terhadap permasalahannya. Sikap dokter mencerminkan prinsip bioetik yang harus dipegang adalah Yuk. yang harus dipegang. Yang ini toh. Yang Autonomi ya. Kenapa? Karena menghormati ini ya. Intinya kan aku tahu kamu rada bingung kan loh. Terus apa tulisan pasien hendak berobat ke dokter lain untuk second opinion terhadap permasalahan. Terus apa tulisannya gitu kan ya. Iya. Bener kamu jawab autonomi. Maksudnya soal ini biasanya kan di bawah ditambahi dokter mengizinkan apa enggak kan gitu kan ya. Kalau dokter mengizinkan otonomi. Nek dokternya menyarankan untuk kebutuhannya saja beneficent, bacot. Beneficent disarankan tidak perlu untuk ini. Nah, tapi dia mandeknya sampai sini. Nek mandeknya sampai sini, berarti kamu langsung patok di sini. Pasien hendak berobat ke dokter lain. Oh, berarti keinginannya pasien kan? Langsung otonomi. Gitu ya. Jadi sama itu juga berlaku. Misalkan dokter menghindari pemberian antibiotik yang tidak dibutuhkan oleh pasien. Berarti kan non maleficent jatuhnya. Misalkan di bawah nggak ada keterangan lagi loh. Cut sampai di kayak gini, pakai yang terakhir. Kalimat yang terakhir itu menunjukkan apa? Nah, itu jadi diagnosa. Ya. Yang non maleficent apa tadi, Wik? Non maleficent kuncinya gini. Tak terangin di awal ya. Beneficent itu yang terbaik untuk pasien. Pokoknya dia bacot, KIE itu punyanya beneficent, mesti. Tapi nek non maleficent itu dia kuncinya adalah tidak membahayakan pasien atau do no harm. Tidak membahayakan pasien, konsepnya itu. Contohnya misalkan si dokter mencuci tangan dan mensterilkan tempat prakteknya dulu, lah itu arahnya non maleficent. Do no harm. Autonomi, hak memilih dari pasien. Hak memilih intinya. Pemilu pasien itu otonomi. Justice itu keadilan untuk pasien. Contoh khas pada soal, ciri khasnya itu mesti ngomongin urutan, antrian urutan itu punyanya justice. Oke. Primum non nocere itu mengutamakan pasiennya. Jadi dari dirinya itu diutamakan pasiennya, itu namanya primum non nocere. Ini adalah landasannya si non maleficent. Jadi landasannya non maleficent kalau ditanya ya ini si primum non nocere. Aman ya? Aduh. Primum non nocere tadi yang terakhir.
landasan dari non malefisien, mengutamakan pasien lebih dari dirinya. Oke. Ini khas ya, aman ya. Ikut. Lanjut. Sekarang baru Mbak Ems. Seorang wanita berusia sekitar 25 tahun dibawa ke UGD rumah sakit dengan keadaan tidak sadar oleh warga sekitar tempat. Korban mengalami kecelakaan lalu lintas. Setelah dilakukan pemeriksaan, pasien membutuhkan operasi segera mungkin karena adanya perdarahan otak dan patah tulang panggul. Inform konsen pasien ini langsung melakukan operasi tanpa gagasan, melakukan evakuasi pada warga enggak melaksanakan operasi enggak menunggu pasien yang A. Ya benar ya. Kenapa? Pertama, dia tidak sadar. Yang kedua, dia adalah kegawat daruratan yang harus segera ditangani. Ya, nggak bisa dia nunggu. Kalau nunggu mati. Makanya harus langsung melakukan operasi tanpa inform konsen. Beda cerita, modifikasi soalnya kalau gini, Rek. Dia pasiennya keadaan sadar. Terus lukanya kategori kuning misalkan. Dia masih bagus, nggak ada perdarahan. Terus habis itu diantarkan polisi, nggak ada keluarganya. Ini tindakan yang harus dilakukan. Ya, langsung inform konsen ke dia. Tapi kalau dia ke pasiennya langsung. Tapi kalau dia tidak sadar, tapi dia masuk di kategori kuning, artinya nggak ada perdarahan aktif, nggak butuh resusitasi, terus nggak ada keluarganya, ditunggu sampai keluarganya datang. Kan nggak ada urgensi, masuk di kuning tadi kan ya. Nggak ada perdarahan aktif, nggak ada butuh resusitasi, ya tensinya bagus, cuma dia masih belum sadar. Nah itu ditunggu keluarganya. Itu modifikasi soal model kayak gini kayak gitu. Mbak Emma ben soal hakik gak tahu salah ya, ini bener cocok lah di forensik gitu Mbak Emma. Tadi ini gak tahu salah deh mesti. Iya emang gitu. Termasuk sing kapanane lho Mas, sing aku keliru urutan iku dhek kan bener. Narek iku. Iya, sing aku jawab keliru iku lho. Kan tahu iku aku jawab keliru, dhek bener. Oh, cocok itu dari forensik kayaknya nih. Misalnya aku forensik kadang masih ada yang lupa. Ini Mbak M langsung sangar. Iya. Yuk, sekarang Mas Joen. Seorang anak membawa ayahnya ke RS. Ayah menderita demensia dan dokter menyarankan untuk dirawat inap lebih dahulu. Anaknya setuju agar ayahnya bisa mendapat perawatan terbaik. Namun pasien sendiri meminta rawat jalan saja dan tidak mau rawat inap. Kaidah bioetik yang menjadi dilema dokter. Kok kayak di blog ya dilemanya yo. Aku pengen blog dilema lho guys. Astaga. Wis pokoke iki sing di blog kudu digaris bawahi dilema pokoknya Mas. Jadi kan yang berlawanan ya. Apa kira-kira yang berlawanan? Klik masih FPDF ku iki. Kasih blog dilema. Oh, yang tadi autonomi. Oke, autonomi sama apa? Non malefisien. Yakin? Ini loh. Dokter menyarankan. Apa kira? KIE tadi apa KIE? Oh, beneficent. Yoi, bacot ya. Menyarankan bacot, KIE. Berarti punyanya beneficent. Yang mana beri jawabannya, Mas? D, yang D. Yo, gitu. Mantap ya. Pokok inget-inget, beneficent itu mesti KIE, bacot. Punyanya beneficent. Beneficent. Iya. Menyarankan di sini dia ngomongnya ya. Oke, mantap. Wih, nopi cuy. Jadi kecelakaan yang mengakibatkan banyak korban dan dibawa ke IGD rumah sakit A. Di RSA hanya ada 1 dokter dan 2 perawat. Ada 10 korban dan ada 1 anak dari bupati setempat. 10 korban dan anak. Apa seharusnya yang dilakukan dokter? Yuk. Yang B. Yang B ya, memeriksa tirase kedaruratan. Ingat ini masalahnya di apa sih, Nov? Kalau di kaidah tadi di apa kira-kira? Di justice. Justice, bener ya, khas. Kata kuncinya antrian ya.
antrian gitu mesti punyanya justice ya. Khas yang timur ya saya teriaknya kegawat daruratan. Good. Yuk. Sekarang wah iki sekti ya aku Iya. pikirnya iki tak cul gini iki. Tapi berhubung iki Mbak M kita coba. Biasanya bener biasanya. Ayo coba. Spesialis ya? Iya. Nanti kita jawab bareng-bareng nanti. Iya. Kuhap. Seorang wanita melaporkan ke kantor polisi karena pipi kanannya terluka akibat dicakar rekan kerjanya. Setelah dilakukan pemeriksaan, luka itu berupa luka lecet yang tidak butuh perawatan. Klasifikasi derajat luka. Aku masih ingat kemarin kita ketemu. Iki ya, nek aku Iya. ingatku itu 352. Tapi aku nggak tahu yang KUHP atau KUHP. KUHP. Aku mah inget 352 itu. KUHP. Oh, KUHP ya? KUHP. Oh, KUHP berarti. Iya bener kan ya? Aku mah inget angkanya, tapi aku lupa KUHP apa KUHP ya. Ya yang C ya ini. Iki Oh, buat 352. anuan aja. Bener mana? Soalnya lucu lah iya bener mana? Nggak, tapi aku ingetnya enggak, tapi aku ingetnya 351. Tuh masa. Wah merendah masih merendah meliting ngerecek dia. Merendah untuk meninggi. Iya merendah untuk meroket tuh kurang ajar. Iya. Jadi kalau HP 352 ya. Wih. Siapa? Wanita. Mas Jun. Mas Jun. Wanita 38 tahun, G1P0000 dengan umur kehamilan 8 minggu minta rujukan kepada dokter untuk melahirkan di dukun di desanya. Pasien tersebut beralasan karena keluarganya juga melahirkan pada dukun tersebut dan anaknya sehat sempurna, tidak kurang apapun. Sehingga ia ingin melahirkan pada dukun di desanya. Dokter menolak permintaan ibu tersebut. Dasar etika tindakan dokter tersebut adalah non tadi. Ya mantap ya yang non maleficent ya. Pas kenapa dia dunoham ya? Karena keluarganya juga melahirkan pada dukun tersebut. Dokter menolak permintaan ya karena apa? Berbahaya. Baik. Ini kontranya, dilemanya sama apa mas? Si non maleficent ini dikasih ini dilema sama apa? Sama justice itu. Masa justice? Keinginan pasien. Autonomi, pemilu autonomi, kan? autonomi, Iya, non maleficent jawabannya, tapi dilemanya sama apa? Sama pemilu ya, sama permintaannya si pasien ini. Ya, pilihannya dia kan minta ke dukun bayi. Mantap. Good. Wih. Sekarang apa cuy? Seorang bayi perempuan usia 9 hari dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan mata kuning sejak 2 hari yang lalu. Pas hari sebelumnya bayi terlihat minum kadang disertai muntah 2-3 hari dan panas badan. Kemudian disertai kencing berwarna seperti teh pekat sejak kemarin. Bayi lahir normal spontan dengan BB L3200 gram panjang 50 ditolong oleh bidan. Selama hamil ibu kontrol di bidan. Pada anamnesa lebih lanjut ibu diketahui bekerja sebagai PSK. Apakah pemeriksaan penunjangnya sebaiknya dilakukan? Yang E, HBsAg dan IgM anti HBC. Mantap ya. Ini sebenarnya apalan ya, cuma nek aku sih Ya, logika sih sebenarnya. Cobanya apa no? Ya, Gimana yang kalau kayak HBsAg. gini? Gini. Ya apa endang none ya? Gini, IgM tak mulai dari awal dulu ya. Kan pemeriksaan itu ada IgM sama IgG. Jadi ini tinggal dulu ya, HBsAg, anti HBs kayak gini tinggalin dulu HBe. Mulai dari IgM sama IgG dulu. IgM itu untuk menentukan akut tidaknya seorang pasien. Jadi nek akut pakainya IgM. Tapi nek IgG itu adalah marker kronis. Oke, pegang dulu ya. Pegang dulu. Terus kedua, si layernya
apa namanya layernya virus, nggak cuma HIV tok, COVID juga sama. Itu punya envelope. Sorry, urutannya itu kedua surface, envelope sama. Bener. Envelope dulu paling luar, envelope, surface sama core. Ya. Jadi permukaan, amplop sama core. Nah, yang berbahaya itu, aku tadi ngomong urutannya apa, Rek? Tadi, Rek? Yang tak bilang barusan tadi apa duluan? Envelope, Envelope, oke, benar. Terus? surface, core gitu. Surface sama core ya. core. Oke, benar urutannya. Jadi paling luar, tak ulang lagi ya. Paling luar itu envelope, amplopnya. Ya. Virus paling luar itu, lapisan paling luar namanya amplop. Yang kedua, surface, permukaan. Paling dalam namanya core. Oke. Sama kayak ini. Si virus hepatitis juga punya itu tadi. Punya envelope, surface sama core. Nek HBS kayak gini, S itu berarti surface. Oke. Nek E kayak gini, itu namanya envelope. Menandakan kalau itu adalah HBN, hepatitis B, envelope, amplop. Terus kalau misalkan dia ngomongin HBC, berarti core-nya yang dalam. Yang bisa menular, tak ulangi, yang bisa menular adalah E-nya, envelope-nya, amplopnya. Oke? Oke, pegang dulu ya. Maka pada pasien ini kan harus dicari amplopnya yang mana. Ya toh, pada pasien ini kan bahayanya kan ini nanti kalau nulari toh. Maka kita cari yang ada E-nya. Dari jawaban A, B, C, D, E yang ada E-nya yang mana kira-kira? Yang ada amplopnya, marker amplopnya yang mana kira-kira? C. Kalau enggak C sama D. Yang D. Ya kan ya. Berarti sisa 2 tok kan, yang lain enggak diurus, ya kan ya. Terus kita lihat sekarang, kita harus tahu. Habis kita ketemu ada amplopnya, kita cari apa sekarang? Akut atau kronisnya? Akut atau kronisnya. Dari mana ketemunya? Dari IgM. Makanya pakai ini. Kan tadi kan buat bedain kan IgM atau IgG. Ya toh? Dia kan ngomongin sejak 2 hari yang lalu. Berarti kamu nggak mungkin pakai IgG kan? Akut lah. Pakainya yang IgM. Makanya di sini selain HBE, kalian cari di antara 2 ini, di antara C sama D. Yang ada IgM-nya yang mana? Yang D. Ya udah, jawabannya yang D berarti. Gitu. Loh, kenapa nggak C, Wi? Kok nggak HBE dan anti HBS? Nah, kamu udah dapat yang envelope. Kan tujuannya cari yang berbahaya, yang menulari. Jangan ya. Kan kalau yang core sama S itu justru dia dipakai buat apa? Buat vaksin. Makanya kalau ada HBS berarti dia pernah mendapatkan vaksinasi. Biasanya kan ada tuh soal HBS. Di sini kan banyak tuh. Ini runtutan banyak. Terus ada HBS-nya. Tandanya apa? Si pasien misalkan jawaban gini. Belum pernah terkena campak, tapi pernah mendapatkan campak. Sempat dapat tuh biasanya. Soal yang ada marker banyak itu loh di bawahnya. Anti HAV, HBS, HB. Nah, gitu kan. Ya itu, maknanya ya itu kalian kalau baca. Kalau E itu yang menular, berarti dia sedang sakit. Dia sedang sakit kalau ada E-nya. Nah, kalau ngomongin S berarti dia udah pernah vaksin. Ya, atau dia udah pernah kena tapi bersifat kronis. Itu kalau surface. Nah, kalau dia core berarti dia pernah vaksin tok tapi dia belum pernah kena. Paham ya ini ya? Yang surface tadi sudah pernah vaksin atau kena kronis? Mana, Kak? Oke, sudah pernah vaksin atau kronis? Core itu sudah pernah vaksin. Sudah pernah vaksin. Tapi dia belum pernah kena sakitnya.
Mau campak, mau hepatitis, yang penting kalian baca ininya bisa. Nek kalian sudah ngerti makna dari envelope, surface, core, mau dia COVID, mau dia pokoknya virus, konsepnya ya itu tok sebenarnya. Jadi kalian belajar IMM sak menuju ini, rong SKS, SP ini bolak-balik, intinya nang virus ya itu tok. Envelope, core, sama surface. Berarti yang surface ini dia sudah pernah kena penyakitnya berarti ya? Sudah pernah tertular berarti? Duh, surface itu atau kronis, atau sifatnya kronis. Iya benar, intinya dia udah ada paparan intinya. Udah ada paparan ya? Mau dia maksudnya? divaksin, tidak harus sakit. Kalau vaksin kan tidak harus sakit tuh. Tapi atau ada keterangan atau. Tadi bisa jadi dia sedang kena kronis gitu. Berjalan lama gitu. Tapi nek core berarti pernah kena vaksin tapi tidak membuktikan bahwa dia pernah kena penyakitnya, belum pernah kena penyakitnya. Ya. Misalkan tadi sih jawab Novia kan ya? Novia. Sekarang Nov tak ganti, tak modifikasi soalnya. Misalkan dia ngomonginnya mata kuningnya sejak 3 bulan yang lalu. Berarti kamu cek apa aja? Berarti yang IgG, anti HBC sama yang HBS. Ya tetap HBE AG-nya tetap sama anti HBS ya. Yang HBE kan wajib kamu cari. Dia menular enggak kira-kira kan ya. Pokoknya HBE ini kamu harus cari HBE ya. Tinggal yang dimodifikasi nanti IgM, HBC, IgG, HBC, HBS itu baru dimodifikasi ya. Yang pasti HBE harus ada. Gitu. Oke, ini udah aman kira-kira ya maksudnya ya. Aman. Oke, itu maksud dari kamu baca tabel ini, yaitu harapannya tadi ke konklusi yang tak terangin tadi. Tapi konsep aku ngomong tadi dapat nggak kira-kira, Rek? Saya nggak tipis-tipis paham kan ya? Nah, konsepnya itu di envelope, surface, sama core. Kalau envelope itu E, surface permukaan itu S, core inti itu C. Jadi urutannya envelope, surface, sama core. Paling luar amplop, kan jelas kan sesuai namanya kan amplop kan buat bungkus. Berarti dia pasti paling di luar sendiri. Amplop. Baru kamu buka amplop ketemu permukaan dari suatu benda. Ya toh? Contoh misalkan kamu ngamplopi apa ya? Misalkan uang misalkan ya. Paling luar kan amplop. Kamu buka amplopnya, ketemu permukaannya uangnya tadi, warnanya apa. Terus habis itu, kamu hilangkan warnanya, ketemu core. Intinya dari uang tadi kan, ya kertas, bahan buat uang. Analoginya paham ya kira-kira? Paham. Ya kayak gitu gampangannya. Yang paling berbahaya si amplop, si paling luar sendiri tadi, itu yang bisa menginfeksi. Makanya kalau orang buat vaksin, mau Pfizer, mau dia pokoknya vaksin, mau campak, intinya dia itu amplopnya dioncei, disisakan surface sama core-nya ya. Itu yang dimasukkan. Harapannya sel memori kita ngingat, ketemu isi kita bisa membunuh gitu. Konsepnya kayak gitu, Rek. Oke, sekarang wis pindah lagi sekarang. Ya, sekarang siapa sekarang? Mbak Ems. Ya, iya. Seorang anak berusia 1 hari dibawa ibunya karena badan anak terasa dingin. Ibu pasien mengaku ASI belum keluar sejak kemarin. Pasien melahirkan di dukun bayi. Riwayat ibu penderita DM dan HT tidak diketahui. Pasien lahir cukup bulan dengan PBL 4200. Suhunya 34 derajat, GDS-nya 35. Pandangan awal yang tepat adalah GDS 35 berarti hipo D10 tunggu. Yang mana kira-kira jawabannya?
Ya, bener yang A Yang ya. Bolos dua. D10, EV 2 cc sama 2 mili sama 2 cc itu sama kok. 2 cc per kgbp selama 5 menit. Iya, pas. Oke, good. Kenapa? Karena dia GDS-nya 35 ya. 35. Kan hipoglikemi. Terus habis itu kok harus cepat, kenapa selama 5 menit? Lihatin suhunya. Suhunya kan dia hipotermi, maka dia butuh kalori secepatnya, makanya dibolus cepat ya. 5 menit. Gitu. Ceritanya seperti itu. Aman ya? Nah, Konsepnya itu di kalori sebenarnya. Kalau kalian ngerasa biasanya kan ini, apa namanya? Pada misalkan kalian minum gula atau manis-manis, biasanya kan badan kerasa panas. Itu disebabkan oleh kalori yang diproduksi tubuh saat memetabolisme gula. Sama konsepnya kayak ini. Orang kalau hipoglikemi, pasti suhunya turun, pasti dia dingin. Hipotermi juga, hipoglikemi itu koncone hipotermi. Karena nggak punya kalori yang dibakar. Makanya dipercepat, dikasih dextrose selama langsung 5 menit. Kok nggak nunggu lama, biasanya anak-anak kan khawatir edem pulmonal, ditunggu lama. Itu kalau cairan, ini bentuk dextrose. 2 cc per kgbp langsung dipoluskan sama 5 menit. Dengan harapan apa? Kalorinya cepat terbentuk, selain memperbaiki gula darah, dia juga memperbaiki terminya ya, memperbaiki suhunya, biar cepat naik. Terlalu panas gitu. Oke, aman ini ya, lanjut ya. Lanjut. Oke. Mantap Mbak Ems. Kakak Joen, Mbak Hajar. ini deh. Anak laki-laki usia 4 tahun kok ibunya periksa karena belum bisa bicara dan duduk. Riwayat pasien pernah kuning lama dan BAB tidak lancar. Pasien merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara dan tidak ada riwayat keluarga dengan penyakit serupa. Dan fisik normal, tampak lebih pendek dibanding anak seusianya, perut buncit dan makroglasi. Apa Oke. terapi Iki sebaiknya soalnya diberikan? sampean tahu petuk nang sampean dhewe Mas iki Mas. Iki lho. Iya ya, apa ya? Iya. Iya, Apa ingat ya dulu ya. Pernah dibahas di masjid ya. Soalnya Mas Jin ini. Iya, tenang aku pasti ingat kok nek soalnya dari kalian-kalian itu. Telepon Tenang lupa. aja. Apa Mas? Apa ya kira-kira? Levotiroxin. Hipotiroid. Ya, hipotiroid. Hipotiroid kongenital. Dikasih apa? Kasih apa tadi, Mas? Levotiroxin. Ya, bener ya, levotiroxin. Turunannya tiroksin ya. Dikasih turunannya tiroksin. Ingat kalau ada levo pasti turunan pada hipotiroid kongenital. Ngukurnya hipotiroid kongenital pakai apa, Mas? Pakai apa ya? Pakai Quebec score. Tulisannya Quebec. Quebec score. Clip X. Quebec tulisannya QWBC. Quebec. Ya, Quebec secore. Quebec score itu scoring untuk hipotiroid. Jadi kalau ditanya marker untuk menentukan hipotiroid dengan menggunakan ABCDE misalkan, pilih yang Quebec score ya. Quebec. Pemeriksaan ya tadi ya? Scoring. Nah ini nih. Marker untuk menentukan hipotiroid. Oh, Pakainya ini. Quebec. Nah, ini tulisannya Quebec score. Quebec. Quebec score. Oke. Aman ini ya? Man. Oke. Levotiroxin. Good. Sekarang siapa mari Mas Joen? Nopi coy. Ayo Nopi coy. Nopi. Aku. Raja. Bayi dirujuk bidan, bayi lahir spontan dengan usia kehamilan 33 minggu. Segera setelah lahiran, bayi tampak sesak. Pada pemeriksaan didapatkan RR65, HR40, auskultasi paranormal tidak didapatkan suara napas tambahan dokter paru.
Dokter memutuskan untuk melakukan pemeriksaan fototorak. Apa penggambaran radiologi yang diharapkan pada kasus tersebut? Oke, diagnosanya apa kira-kira? Mas ya, mekonium apa itu sih? Duh, Ada masa ya? 3 minggu kira-kira apa dia? Bayinya kalau 3 minggu Preterum. prematur kan? Preterum, Nah, prematur. prematur parunya mateng nggak? Enggak matang parunya. Oke, berarti kalau parunya nggak mateng apa diagnosanya? Itu loh yang biasanya diinjeksi dexabeta itu loh. Ayo, apa gengs? Pematangan paru toh? Apa ya? Kalau parunya nggak mateng, diagnosanya apa namanya? Hyalin disease lah. Hyalin membran disease, HMD ya. HMD, hyalin membran disease. Ciri khasnya dia itu apa? Prematur ya. Jelas kan, prematur, parunya nggak mateng, maka membrannya paru namanya kan hyalin. Jadi si membrannya paru itu kan terbentuk dari hyalin. Penyakitnya disebut hyalin membran disease karena nggak punya dia hyalinnya, kan nggak mateng parunya tadi. Gitu ceritanya ya. Oke, sekarang bentukannya HMD gimana kira-kira? Bentukannya. Yuk, dulu udah pernah kok. Dulu udah pernah. Nanti tak ulangi lagi wis. Nanti wis. Ayo, gengs. Yang edem interstisial itu? Edem interstisial itu punyanya apa yuk? Ini loh, edem interstisial itu punyanya ini. Efusi pleura. Nah, kan efusi pleura isinya cairan, makanya dia edem interstisial. Efusi pleura dan terdapat cairan divisional interlobar itu ya punyanya si efusi pleura ini sendiri. Nek D kan punya hematotorak, berarti yang C. Hiperlusen avaskular itu punyanya pneumotorak. Ya, oke. C berarti. Berarti yang C. ya benar ya, yang C retrikogranular atau ground glass appearance dengan erektogram itu khas punyanya HMD ya. Hyalin membran disease. Catat. Ya. Honeycomb jelas punyanya apa kemarin? Atelektasis. Atelektasis kawan temi lo yo. Kawan temi lo. Bronkiektasis. Atelektasis. Atelektasis itu gimana gambarannya? Geser ya. Atelektasis itu geser parunya. Geser. Yang trakeanya miring itu bareng dah. Betul, trakea miring, geser. Kata kuncinya itu geser. Trakea, paru, miring, geser. Intinya itu punyanya atelektasis, tergeser. Tapi honeycomb appearance itu punyanya bronkiektasis. Nama lainnya honeycomb apa yuk? Tram track line, mantap ya. Atau sarang lebah. Tram track line, honeycomb appearance, sarang lebah itu punyanya bronkiektasis. Hiperlusen avaskular tadi punyanya pneumotorak ya. Oke, mantap. Hiper ya kan ya, hipersonor, hiperlusen ya punyanya pneumotorak. Oke, good. Oh, sing A tadi udah belum sih? Belum kan ya? Yang A, infiltrat kasar bercak irregular punyanya siapa kira-kira? Infiltrat kasar bercak punyanya sindroma aspirasi mekonium ya, MAS atau meconium aspiration syndrome. MAS ya. Kalau MAS ciri khasnya apa dia ciri khasnya? Kalau ini tadi kan kalau HMD ciri khasnya dia prematur. Kalau MAS riwayat SC itu bukan ya? Betul, SC. Makanya dia keselak si mekoniumnya dia sendiri ya. Isi. PAP-nya dewi, keselak PAP ini dewi ya. Good.
Oke, sekarang Mbak Ems. Habis ngopi Mbak Ems sekarang. Ayo, baca. Seorang bayi usia 4 bulan datang ke puskesmas untuk imunisasi. Dari buku KMS-nya diketahui bayi sudah mendapatkan hepatitis B0, polio 0, dan VCG. Keadaan umum baik, berat badan bayi naik sesuai dengan kurva pertumbuhan, serta pemeriksaan lainnya dalam batas normal. Maka imunisasi apakah yang saat ini diberikan? 4 bulan. Oh, ini. DPT-nya belum. Oke, benar. DPT ini belum dapat. Kan masih hepatitis sama polio 0. Harusnya Polio kan 0 berarti habis polio 0 1. oke. Oh, yang A. Benar ya. A. Ini kan harusnya kan DPT, HB, HIB 1 sama polio 2. Yang benar harusnya kan ya. Tapi dia polionya masih 0, belum dapat. Makanya tetap pentabionya tetap yang 1, polionya harusnya 2 karena dia belum dapat sekali. Berubah jadi polio 1 ya. Harusnya kan urutannya kan shifting kan, geser kan. Kalau pentabio 1 gandengnya sama polio 2 ya kan. Tapi dia belum dapat sama sekali ini loh, polionya masih polio 0. Makanya digeser ya wis tetap pentabio tetap sesuai jadwal. Pentabio 1, tapi polionya karena dia belum dapat polio 1 ya wis yang 2 digeser, tetap dikasih polio 1 dulu ya. Kan nggak mungkin dikasih langsung dosis polio kedua. Itu. Aman, good. Tap. Bingung ya ini hafalan. Pokoknya konsepnya kalian hafal ini nanti kalian bisa sorry. Oh enggak ada tabel ya. Oh ini, sorry. Ini tabelnya. Ini dihafalkan ini. Iya, Paling wajar aku vaksin. Iya, digedein apa? Bisa sih. Bisa harusnya wait. Nah, ini. Di soal yang kemarin tak kirim ada juga kok ini, Rek. Tabel ini ada juga. Di soal yang kapan hari tak kirim itu loh yang sudah pos pembahasan itu ada juga. Tapi Mbak Em sudah mulai hafal ya ini ya. Tapi aku hafalnya pakai ini. Kalau pakai ini aku bingung. Oh ya nggak apa-apa, nggak harus pakai ini, hafalin yang sekiranya kamu bisa hafal ya. Nggak harus ini. Makanya nggak patok kalian. Pun kalian nggak hafal pun lo nggak apa-apa, pokoknya bisa jawab. Pakai apa, Pak? Iya. Pakai yang engine itu dah, yang ada umur berapa dapat ini, berarti kan harus yang itu. Yang mana ini ya? Oh kayak dikecil no. Kurs. Oke, good ya. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Yuk, sekarang lagi. Mas Jun. Mas Joen. Anak laki-laki 10 tahun datang diantar ibunya ke puskesmas mengeluh BAB cair sejak 3 hari. Keluhan juga disertai nyeri pada epigastrium. Riwayat pasien tinggal di daerah yang banyak babi hutan selama 2 minggu. Riwayat mandi, minum air sungai, dan makan dedaunan mentah yang ada di rawa. Dari pemeriksaan Faisal dapat gambaran berikut. Apa betul penyakit? Taenia? Masa taenia? Khas. Minum air sungai, dedaunan mentah di rawa. Punya siapa kira-kira? Air sungai. Banyak babi. Di daerah banyak babi. Babi. Siskostoma. Tuh, kok siskostoma. Ayo. Beda. Yang paling beda sendiri wis. Yang mana? Fasiola hepatika ya. Tinggal di rawa, makan dedaunan ya. Lingkungan babi itu khas. Soal-soal itu khas pada orang diagnosa fasiola hepatika ya. Lek mau ya ngapalno gambar. Makan babi. Nah itu Taenia solium. Makan. Iya. Ya khas, tapi dia ngomongnya makan bukan tinggal. Nek tinggal punyanya fasiola hepatika ya. Kan beda, makan sama tinggal kan beda. Iya. Ikat kulek babi. Taenia solium. Iya, maksudnya nek apa namanya solium itu ngomongin makan daging babi. Ya, tapi nek tinggal punyanya fasiola. Oke. Aman ya ini ya. Aman. Good.
dihafalkan aja. Nek aku ngapalno gambar gini saranku ya gak apa-apa sih lek ono sing kan beda-beda ya memang ya. Ada orang yang suka ngapalin gambar, ada orang yang apa namanya gak tapek seneng ngapalno gambar. Lah aku golongan yang kedua yang gak suka ngapalno gambar. Nah, ya itu tadi, bukan memori di gambar. Oke, mari Mas Joen. Siapakah sekarang? Nopi. Oh iya, Nopi cuy. Yo Nah, aku sih 3 tahun di bawah KRS, Parung Kejang, riwayat kejang, kaku kuduk, ada tidak ditemukan informasi dan Vaksin kesehatan kon lagi. dari hasil pemeriksaan tenggorokan kultur agar merah didapatkan negatif hasil ACS leukosit 10.000 sel, glukosa 65, protein 20. Dari biakan agar coklat didapatkan hasil positif. Ditemukan bakteri batang kecil, gram negatif, pencegahan sebaiknya. Diagnosanya apa sih kira-kira? Diagnosanya dulu wis. Ojo bingung vaksinnya. Diagnosanya dulu aja. Meningitis, oke. Meningitis pada anak loh ya, pada anak. Kasih gara-gara apa kira-kira? Ini vaksin meningokokus itu. Kan nggak ada. Vaksin meningokokus program pemerintah kan nggak ada. Biasanya infeksi bakteri. Infeksi bakteri biasanya pada anak. Gini. Meningitis pada awalnya kan dibagi jadi 3 apa aja? Meningitis bakteri, meningitis virus sama TB. Oke. Sekarang ngomong sekarang dari hasil pemeriksaan swab tenggorok kultur agar merah didapatkan negatif. Berarti bukan bakteri kan? Bukan. Oh, berarti yang iki dong, yang dari yang channel vaksin hemophilus influenza. Nah, karena dia meningitis virus viral ya. Yang masuk pada meningitis viral ya apa? Ya cuma hemophilus influenza gitu ya cara menganalisanya. Meningokokus nggak ada apa sih, Wek? Program pemerintah yang tadi loh, yang tak zoom yang dari Novia ini bisa di zoom nggak? Yang tak zoom tadi kan nggak ada vaksin meningokokus kan nggak ada. Ada kan yang hemophilus influenza, HIB itu kan hemophilus influenza mas. Oh. Mantap. Ya, yang HIB itu sih hemophilus influenza gitu mas Joen. Man ya? Oke. Ya. Man. Yuk lanjut Mbak Emma, yuk. Seorang ibu membawa anaknya yang berusia 6 bulan, BB 6,5, BB 68 cm ke rumah sakit. Selama ini ASI eksklusif selama 6 bulan, tidak ada keluhan, tidak pernah diberikan susu formula. Nasihat makanan pendamping yang diberikan 6 bulan. Yoi, 6 bulan. 6 bulan berarti? Tipe makanan bubur. Bubur halus. Yang mana berarti? Bubur halus sih, nggak tahu. Yang mana? Bubur halus itu yang yang D. Yang B, bubur susu. Bubur susu. D. Kok yang halus? mana? Dadu. Halus. Oh, yang dadu. Ya, bener ya. Bubur tim saring halus. Kenapa kok nggak saring lunak? Masih usianya 6 bulan. Iya, usianya 6 bulan bisa menyebabkan volvulus ya. Bedanya lunak sama halus kan nggak tahu ya. Kalau halus dia si usus nggak perlu mencernanya lebih berat. Nek lunak berarti kan masih ada padatannya, ya toh? Karena ngomongnya lunak. Contoh ager-ager itu lunak, bukan halus, ya. Itu. Misalkan pisang itu lunak bukan halus, tapi pisang dicacah itu namanya halus, ya. Itu bisa bedakan ya kira-kira ya. Lunak itu empuk, kalau halus dilus. Lanjut. Sorry salah server. Kalau mulus. Oke. Lanjut Mas Jun. Terakhir. Bayi laki-laki lahir per vagina usia kehamilan 42 minggu di rumah sakit. Bayi lahir tidak menangis spontan, tonus atau jelek. Telah dilakukan penanganan awal oleh dokter, kemudian dievaluasi
Bayi belum bernapas spontan tampak sianosis. FD 96 kali per menit, dokter memutuskan untuk melakukan FTP selama 30 detik. Kemudian FJ turun menjadi 50 kali per menit. Tindakan selanjutnya, apa ya? Ayo. Apa ini? Iki asli gampang Mas. Lek dewasa kamu lakukan RJP pada bayi jenenge apa? RJP. Kompresi. Tekanan positif. Yang mana? Kompresi dada. Nah, Cun? Jawabannya adalah VTP plus kompresi, Mas. Jadi VTP itu buat nafas buatannya. Kamu kan kalau RJP kan butuh nafas buatan. ya. Gitu. Lah, nek di bayi kan gak iso kamu kasih Gak nafas mungkin. buatan, gitu. Makanya pakainya VTP ya. Jadi bener, aku tahu maksudmu. RJP kan kudu kompresi dada. Iya. Kompresi. Tapi berhubung pasiennya bayi, kamu nggak bisa ngasih nafas buatan. Bisanya apa? Ya VTP. Makanya kalau di bayi dirubah. Dia selain kompresi harus ada juga si VTP-nya juga ya. Yang dikumpo itu loh kayak apa namanya? Bukan asal. Masker sungkup, masker oksigen pada anak, pada bayi biasanya yang ada sambungan buat mompanya, buat baggingnya itu loh. Nah itu namanya VTP. VTP plus kompresi gitu. Kok enggak A, Kenapa Mas? Kok enggak A? Kalau A nggak ada kompresinya. Oh. Butuhnya kan kompresi ini RJP-nya. Kompresi dada ini RJP-nya. Bener kamu tadi, kompresi dada. Cuma untuk nafas buatannya kan nggak bisa dilaksanakan di si bayi. Makanya butuh VTP. VTP ini gantiin nafas buatannya yang 30/2 biasanya itu loh. Ya, yang ini yang buat nafas buatannya, kompresinya buat nekannya. Gitu. Kompresinya itu kata. Oke, good. Untuk berikutnya dilanjut besok ya. Kok besok? Kapan berarti ya? Mas Jun minggu depan berarti ya? Minggu depan ya berarti ya? Iya. Oke, minggu depan bisa hari apa, gengs? Kene ujian niku